mengubah kegagalan menjadi kemenangan. Mungkin di tahun-tahun kemarin kita mengalami kegagalan. Masih ada hal-hal yang belum bisa kita capai. Tapi di awal tahun baru, Pak Gembala juga jelaskan, Tuhan memberikan pesan, ubahlah kegagalan itu menjadi kemenangan. Dan tentunya yang menjadi pertanyaan, mengapa kita bisa gagal di tahun kemarin? Mengapa masih ada hal-hal yang masih harus dibangun, belum selesai, dan harus diselesaikan di tahun ini? Tapi yang jelas, Tuhan berikan satu kekuatan untuk kita semua, bahwa sesuai dengan pesan yang Tuhan sampaikan melalui Gembala, kekalahan atau kegagalan apapun di tahun sebelumnya, di tahun ini Tuhan akan mengembalikan dan membawanya kembali kepada kemenangan. Katakan amin. Amin. Ada kemenangan yang akan Tuhan berikan pada kita umatnya. Beberapa hari atau beberapa minggu lalu terjadi kebakaran besar di California, di Miami. Ternyata daerah yang hancur sekitar 40.000 hektar. Dan yang mengungsi itu sekitar 105.000 orang. Bisa kita bayangkan kalau ibu bapak lihat di sosmed itu, saya lihat udah seperti tsunami. Wah, habis, betul-betul habis. Rata dengan tanah. Tapi yang menarik, korbannya puluhan orang lah. Sekitar 20 orang lebih. Itu pun yang secara langsung terbakar mungkin tidak terlalu banyak. Tapi kita bandingkan kejadian 20 tahun lalu ketika tsunami terjadi di Aceh. 650 hektar, 650.000 hektar. Dan dikatakan di sana menurut data 170.000 orang mati, meninggal. Apa bedanya kejadian yang kemarin itu dengan yang di Aceh? Kalau kita renungkan dengan korban yang menurut saya itu ajaib. Korban yang tidak begitu banyak. Saya juga sempat ngobrol dengan istri. Akhirnya kami bisa mengambil kesimpulan, rupanya Tuhan masih berikan kesempatan pada mereka. Kesempatan untuk apa? Apa untuk membangun kembali rumahnya? Bukan. Kesempatan untuk bertobat. Itu yang Tuhan berikan. Ada second chance. Kalau di Aceh, yang 170.000 orang itu dia tidak dapat second chance. Mati langsung. Tapi di Amerika mereka masih dikasih second chance oleh Tuhan untuk bertobat. Ketika suatu kegagalan diberikan second chance oleh Tuhan untuk jadi kemenangan. Dan itulah yang dituliskan dalam Yosua pasal 8. Mari kita lihat Yosua pasal 8 ayat 1. Di mana mereka gagal menyerang Ai. Gagal menaklukkan Ai, bahkan dikalahkan oleh Ai. Korbannya Bapak Gembala sudah jelaskan, puluhan orang. Tapi buat Israel itu kekalahan besar. Dan Tuhan berkata pada Yosua, kemudian berfirmanlah Tuhan pada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah majulah ke Ai. Ketahuilah aku serahkan kepadamu. Ini adalah janji Tuhan. Aku serahkan padamu. Raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Sebenarnya kalau kita lihat dalam Alkitab, setiap rancangan Tuhan, setiap rencana Tuhan untuk umatnya, untuk anak-anaknya, untuk gereja Tuhan, itu adalah satu kemenangan. Tuhan tidak pernah merancangkan kekalahan atau keterpurukan. Ibu Bapak bisa baca semua Alkitab, semua janji Tuhan diberikan untuk anak-anaknya ada yang terbaik. Bahkan di Amsal pasal 24 ayat 16 katakan, 7 kali orang benar jatuh. 7 kali orang benar gagal, Alkitab katakan apa? Dia akan bangun kembali. Maksudnya Tuhan akan bangunkan kembali. Tuhan akan berikan kekuatan kembali. Itu ada suatu janji, suatu kekuatan. Bahwa kita diberikan kesempatan demi kesempatan untuk meraih kemenangan itu. Nah, jadi yang menjadi perenungan yang akan saya bawakan di pagi hari ini. Kalau begitu, cara apa yang bisa membuat anak-anak Tuhan mengubah kegagalan menjadi kemenangan berdasarkan
firman Tuhan yang kita terima di minggu ini, yaitu di Yosua pasal 8 khususnya. Mari kita lihat. Yang pertama, tentunya kita harus bertanya, mengapa gagal? Tetapi ketika kita bertanya, mengapa Tuhan saya gagal, mengapa Tuhan saya kalah? Kita harus melakukan satu tindakan awal dulu. Yosua pasal 7, ayat 6 dan 7. Apa yang Yosua lakukan pertama kali ketika dia mengetahui kita gagal, kita tidak berhasil, kita dikalahkan oleh Ai. Maka di sini katakan Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Ini ada suatu kebiasaan yang menunjukkan penyesalan yang sangat dalam, mengonyakkan jubah, menaburkan abu sebagai tanda pertobatan, tanda penyesalan, sebagai tanda perkabungan. Tapi di sini kita bisa lihat jelas sekali langkah pertama yang Yosua lakukan ketika dia mengalami kekalahan. Ketika umat Tuhan mengatakan adalah yang pertama berdoa. Berdoa itu adalah datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan, mengapa saya kalah? Tuhan, apa yang saya lakukan? Kesalahan apa yang saya lakukan? Apakah cara saya salah? Apakah sikap hati saya salah? Nah, itu yang dikatakan oleh Bapak Gembala. Kita mungkin harus mengubah sikap hati kita dulu. Jangan-jangan hati kita yang salah. Atau kita salah bertindak. Cara kita salah. Karena Tuhan tidak menyuruh demikian. Kitanya yang melakukan sendiri dengan cara sendiri. Nah, itu yang Bapak Gembala katakan kemarin. Coba koreksi. Jangan-jangan hati kita salah. Jangan-jangan cara kita salah. Ketika bangsa Israel di Mesir, diperbudak selama 430 tahun, mengapa Tuhan harus keluarkan mereka dari Mesir? Apa tujuan Tuhan? Bawa mereka keluar dari Mesir. Jelas, untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk bisa mengenal Tuhannya Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi selama mereka di Mesir, selama mereka diperbudak di Mesir, selama mereka menjadi budak di Mesir, mereka tidak akan pernah menang. Jadi mereka harus keluar dari Mesir, baru bisa menang. Makanya Tuhan harus keluarkan. Kadang-kadang dalam hidup kita, kita harus keluar. Berjalan ke arah yang Tuhan tentukan. Dengan cara yang Tuhan tentukan. Supaya apa? Supaya bisa menang. Itu yang disebut dengan mengubah cara pandang. Coba kita perhatikan. Yosua, di awal kepemimpinan Yosua, Tuhan bawa melewati sungai Yordan. Apa yang terjadi? Mujizat Tuhan dinyatakan. Mujizat. Masuk ke Yeriko. Apa yang terjadi di Yeriko? Mujizat Tuhan dinyatakan. Kemenangan besar terjadi. Jadi waktu kita diberikan satu keberhasilan, satu kemenangan, hati-hati. Lewat Yeriko ke Ai, apa yang terjadi? Kejatuhan. Kadang-kadang orang terlalu euforia. Kalau kita perhatikan di Ai itu penduduknya dicatat di Yosua pasal 7 atau 8 situ ada juga dicatat di Yosua pasal 8 ayat 26 sampai 27 dikatakan di sana jumlah penduduk Ai itu 12.000. Itu termasuk laki-laki, perempuan, anak-anak di luar hewan. 12.000. Kalau kita hitung-hitungan, anggap aja deh. Setengahnya laki, setengahnya perempuan. Biasanya perempuan lebih banyak sih. Anggap setengahnya deh. 6.000 orang laki-laki. Anggap deh setengahnya atau kurang dari setengah biasanya. Dewasanya. Dan tentaranya biasanya lebih sedikit lagi. Makanya orang Israel suatu mengintai. Ada kemungkinan mereka lihat. Untuk apa banyak-banyak? 3.000 pun cukup. Karena di sana diperkirakan
Mungkin nggak nyampe 3.000 prajuritnya. Anggap remeh. Mereka mengalami euforia. Kemenangan yang luar biasa di Jericho. Masuk ke situasi yang lebih mudah kelihatannya. Kotanya lebih kecil, penduduknya lebih sedikit, tentaranya lebih sedikit. Tapi siapa yang sangka, kota yang kecil, prajuritnya bukan cupu, Suhu prajuritnya. Tahu dia mana? Prajuritnya Suhu. Nanti beberapa bisa baca di Yosua pasal ke-8. Ketika Yosua hendak menyerang, maka kita lihat ya, pasal 8 ayat 14, ini buktinya. Ini bukan prajurit main-main loh. Ai ini kecil, betul. Sedikit, ya. Tapi lihat kualitasnya. Pagi-pagi ketika Raja Negeri Ai melihat hal itu, maka ia dan seluruh rakyatnya, bukan hanya tentara ternyata, dan rakyatnya juga dia bergerak. Orang-orang tua itu segera keluar berperang. Waktu Jericho diserang, kota yang jauh lebih besar, lebih hebat, lebih kuat, lebih berkubu. Ketika diserang, apa yang mereka lakukan? Sembunyi. Tapi lihat kota Ai, kecil. Inilah yang kesalahan pertama yang dilakukan. Tidak kenal Tuhan, tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Karena dilihat kecil, kelihatan lebih mudah, kelihatan lebih gampang. Ternyata prajuritnya lebih siap. Diserang mereka keluar. Artinya apa? Dihadapi langsung. Muka dengan muka, tidak sembunyi. Di sini kelihatan bahwa ini salah satu letak kesalahan. Salah satu, karena sebenarnya inti masalahnya nanti kita akan lihat. Secara rohani, ada masalah besar terjadi. Tetapi ternyata pandangan mata kita, penilaian kita bisa salah. Itu yang Bapak Gembala katakan, caranya salah. Karena dianggap gampang. Kemenangan sebelumnya menjatuhkan kita untuk langkah selanjutnya malah. Bahkan kalau kita baca di kitab selanjutnya, maksudnya di pasal selanjutnya di Yosua, Yosua pun sempat juga tertipu juga oleh orang Gibeon. Kok bisa? Jatuh juga. Ini merupakan kejatuhan karena Tuhan katakan tidak boleh bersekutu dengan orang Kanaan, orang Amori. Tapi Yosua ternyata gagal juga di situ. Kenapa? Karena orang Gibeon sangat menyenangkan hati orang Israel. Lewat perkataannya, lewat pujiannya, dibesarkan. Dan orang jatuh di situ. Jadi kalau boleh katakan, kalau kita bisa bandingkan di 1 Yohanes pasal 2, ayat 16, Yohanes mengingatkan kita bahwa sebenarnya di kehidupan ini ada tiga hal terbesar, boleh katakan terbesar, yang membuat orang bisa gagal, bisa jatuh. Apa aja? Coba kita lihat. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, kangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini yang paling banyak menjatuhkan kita, termasuk anak-anak Tuhan. Keinginan mata. Mengapa orang Israel bisa jatuh, bisa gagal? Atau dengan kata lain, mengapa kita bisa gagal? Kadang-kadang keinginan kita. Apa yang kita lihat? Ketika Akan, seorang prajurit Israel yang menyerbu Jericho, dia melihat mujizat Tuhan, dia tahu betul, Yosua sudah mengatakan lewat firman Tuhan yang disampaikan padanya, semua milik Tuhan. Jadi ini coba kita perhatikan dengan detail. Jericho itu adalah milik Tuhan. Ada barang tumpas, ada barang yang dikuduskan. Semuanya untuk Tuhan. Jadi dengan kata lain, dalam peperangan kali ini, Jericho ini, tidak boleh ada yang diambil. Satu pun, semuanya dikhususkan untuk Tuhan. Bahkan barang-barang yang bukan logam itu akan dimusnahkan. Tetapi apa yang akan lihat? Dia terpukau ketika melihat jubah atau baju yang begitu indah, begitu mahal. Baju-baju yang dipakai oleh raja-raja. Dia terpukau. Dan dia tertarik hatinya untuk mengambilnya. Ditambah lagi, emas, perak diambil. Apa yang terjadi? Keinginan mata. Bukankah kita sering jatuh di situ? Sering gagal di situ? Melihat dan ingin. Nah ini yang bahaya. Bukannya Tuhan tidak sayang ya, tapi
Kalau firman Tuhan katakan tidak boleh, jangan, tentunya ada suatu maksud Tuhan di belakangnya. Dan kota Yeriko ini adalah kota pertama, kota sulung yang menjadi milik Tuhan. Gak boleh diambil. Ketika itu dilanggar, maka Yosua pasal 7 ayat 11 dikatakan di sini. Mengapa orang Israel gagal, tidak berhasil? Ketika Yosua datang pada Tuhan, berdoa pada Tuhan, maka Tuhan katakan sesuatu. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencuri, menyembunyikan, menaruhnya. Berarti sebenarnya akan ini, sebenarnya oknumnya lebih dari satu. Kemungkinan besar keluarganya tahu akan mengambil. Makanya disebut mereka. Mereka tahu. Makanya keluarga akan dihukum. Beberapa orang, satu keluarga ini, saling mengetahui dan mereka menutupi dosa mereka. Terjemahan lain, ada yang mengatakan dalam bahasa aslinya ini menunjukkan bahwa karena mereka melanggar atau keluar dari perjanjian denganku. Unfaithful, tidak setia denganku. Ada satu perjanjian yang Tuhan buat dengan anak-anak Tuhan. Di Alkitab ini isinya perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian baru. Di mana berkat Tuhan, keberhasilan yang Tuhan berikan adalah dalam suatu bentuk perjanjian. Bukan Tuhan hitung-hitungan, tapi ada hukumnya. Kalau engkau setia, kalau engkau melakukan firman Tuhan, yang Bapak Gemala sudah jelaskan dengan sangat gamblang, tepat seperti yang aku perintahkan, maka aku akan mengangkat engkau. Engkau akan menjadi pemimpin, bukan ekor. Jadi kita perlu berhati-hati di sini. Unfaithful, tidak setia. Tuhan punya perjanjian, kita langgar, lalu kita klaim pada Tuhan. Maka Tuhan berkata, bagaimana mungkin aku bisa memberkati kamu? Bagaimana mungkin aku bisa memimpin kamu kalau kamu keluar dari perjanjian yang Tuhan bikin? Keluar dari hukum Tuhan. Kamu jalan dengan cara sendiri. Kamu lakukan dengan keinginan matamu sendiri. Bagaimana mungkin bisa berjalan bersama? Tidak mungkin. Perjanjian itu tidak berlaku. Demikian juga terjadi dengan peristiwa Gibeon. Kesombongan, keangkuhan hidup. Orang Israel dipuji-puji, bangsanya hebat, engkau orang yang berhasil, engkau orang yang diberkati Tuhan. Tentunya kami ini adalah budakmu. Dan mereka jatuh di situ. Tidak tanya Tuhan lagi. Kadang-kadang sesuatu yang memukau, sesuatu yang menyenangkan telinga, membuat kita bisa jatuh. Kita harus berhati-hati di sini. Oleh karena itu, kita diingatkan kembali. Datang pada Tuhan. Berdoa. Berkomunikasi dengan Tuhan. Baik, masalah ini adalah masalah yang kecil kelihatannya. Karena Tuhan ingatkan kembali, ditekankan di awal tahun ini. Jangan anggap remeh. Mungkin sesuatu yang kita anggap untuk apa sih? Repotin Tuhan. Masalah kayak gini sih, saya juga bisa handle. Gampang. Atau mungkin teman kita atau partner kita bilang, lakukan aja seperti ini, selesai, beres. Berhati-hati. Karena kadang-kadang apa yang dikira cupu itu ternyata suhu. Dan kita tidak sadar di situ. Jadi yang pertama adalah kita harus tetap berdoa, berkomunikasi terus dengan Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Seperti Yosua. Yang kedua, Yosua pasal 8 ayat 1-2 dikatakan di sini. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah aku serahkan kepadamu raja dari Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Yang kedua, dan haruslah kau lakukan kepada Ai, perhatikan di sini, harus, bukan option, bukan pilihan, harus. Kepada Ai dan rajanya, seperti yang kau lakukan pada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh. Kamu jarah, boleh diambil. Silahkan. Jadi yang kedua ini
kita harus mengetahui firman Tuhan, perintah Tuhan dengan tepat. Kalau kita ingin melakukan cara dan tepat, tentunya instruksinya harus jelas. Instruksinya harus tepat. Kalau instruksinya tidak jelas, orang melakukan kesalahan, yang salah siapa? Yang kasih instruksi, tidak jelas. Mungkin persepsi kita bisa berbeda. Loh, saya kira gini Pak. Bukan, maksud saya begini. Mungkin bos kita bilang, kamu ini gimana? Maksud saya itu begini. Ya Bapak kasih instruksi tidak jelas. Tapi Tuhan tidak pernah kasih firman tidak jelas. Firman Tuhan itu ya dan amin. Selalu jelas, detail. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita bisa mengerti firman Tuhan dengan detail, dengan jelas? Yang kedua, Bible study. Atau merenungkan firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu keinginan Tuhan? Bagaimana kita bisa mengerti langkah yang harus kita ambil kalau kita tidak mengerti firman Tuhan? Loh menurut saya begini Pak, di sosmed kata si pendeta anu begini Pak. Di sosmed kata ibu pendeta ini anu Pak. Bingung akhirnya, yang benar yang mana? Yang benar adalah kita harus belajar sendiri. Tanya gembala kalau tidak jelas. Tanya orang yang lebih ngerti. Dan yang paling penting, menggali sendiri. Itu yang paling penting, itu yang paling berharga. Mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Mengerti apa yang Tuhan inginkan. Dan melakukannya dengan persis atau tepat. Kalau kita perhatikan, di ayat 25-27, Yosua melakukan persis dan tepat. Pasal 8 ayat 25. 8 ayat 25. Jumlah semua orang yang tewas pada hari itu baik laki-laki maupun perempuan ada 12.000 orang, semuanya orang Ai. Ayat 26. Dan Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lembing itu sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya. Kita jangan mendebatkan tentang masalah perangnya, kok sadisnya perempuan dibunuh. Kok sadisnya anak laki-laki dibunuh. Ini dalam konteks perjanjian lama. Di mana orang melakukan peperangan untuk mengambil suatu wilayah. Jadi itu mungkin suatu pembahasan yang lain. Tetapi di sini yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana Yosua melakukan dengan tepat. Dengan detail. Seperti yang Tuhan perintahkan. Mungkin waktu kita lakukan, kita suka tawa-tawa sama Tuhan. Tuhan, kan perempuannya cantik. Boleh dong diambil. Nggak salah dong. Bisa jadikan pembantu, bisa jadikan budak. Anak-anak kasihan, masih kecil-kecil, tidak ngerti, belum berdosa. Kita bisa tawar-menawar sama Tuhan. Dalam perjalanan, kita bisa menyimpang. Tapi perhatikan Yosua di sini. Yosua melakukan tepat seperti apa yang Tuhan suruhkan. Dan dia mendapat kemenangan. Bagaimana kalau Yosua tidak tepat melakukannya? Nah kita harus mengingat ada satu tokoh juga yang tidak mau atau tidak mau tepat melakukan. Namanya Saul. Waktu Tuhan tumpas orang Amalek, bunuh rajanya, Agag. Lalu Saul punya pemikiran lain. Dia seorang bisnismen mungkin. Kalau saya bisa save nih si raja, aku bisa kerjasama. Kita akan banyak keuntungan. Itu yang Saul pikirkan. Malah dia menyambut raja itu. Dan dia berpikir, ini ternaknya bagus-bagus, gemuk-gemuk, menguntungkan. Masa dibasmi, masa dibunuh? Sayang dong. Kita bisa pakai modal. Kita bisa kembangkan, jadi peternakan yang besar. Domba-domba yang unggul. Itu menurut Saul. Kalau Yosua punya pemikiran seperti itu, saya kira kekalahan kedua akan terjadi. Ceritanya akan berbeda di Alkitab. Tetapi kita perhatikan, Yosua melakukan tepat seperti apa yang Tuhan suruhkan. Kadang-kadang, atau seringkali, seperti yang Bapak Gembala katakan, cara pandang kita beda sama cara pandang Tuhan. Kalau Tuhan tahun ini bilang, kamu harus hati-hati. Lakukan tepat. Jangan menyimpang. Mungkin tawarannya lebih menggiurkan. Mungkin kesempatannya kita lebih besar. Tapi kalau Tuhan bilang jangan, kita jangan ke sana. Terutama kalau hukum Tuhan lakukan, Tuhan bilang jangan. Tidak boleh. Jangan menyentuh ke daerah satu. Jadi yang kedua, kita harus mengetahui firman dengan jelas. Mulai Tuhan menuntut tahun ini,
kita harus lebih rajin baca firman Tuhan. Lebih menggali, dapatkan sesuatu dari firman Tuhan. Yang ketiga, Yosua 1 ayat 3. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata padanya, ini ada pengintai yang disuruh dan dia balik bawa laporan. Tidak usah suruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2.000 atau 3.000 orang. Pergi untuk menggempur Ai. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa ini dengan berjalan ke sana. Sebab orang-orang di sana sedikit saja. Apa yang dapat Yosua? Cukuplah 2.000-3.000. Dan itu yang dilakukan oleh Yosua ketika dia kemudian mengalami kegagalan. Cara pandang bisa salah. Tetapi apa yang Tuhan suruh. Kita bandingkan. Pasal ke-8. Di pasal ke-8, Tuhan suruh, ya ini nggak usah dibaca, sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala dan rekan-rekan pengkhotbah yang lain. Tuhan suruh 30.000 orang. Tadi dibilang 2.000 aja cukup, 3.000 aja cukup. Tapi Tuhan kok suruh 30.000. Ini sesuatu yang sangat jauh dan sangat tidak masuk akal mungkin kalau menurut perhitungan. 10 kali lipat dibanding yang semula. Tapi kenapa Yosua bisa lakukan? Kenapa Yosua mau melakukan? Ini yang menjadi poin penting menurut saya. Karena dia yang ketiga mau mendengar tuntunan Tuhan. Atau dengan istilah sekarang dia mau worship Tuhan. Dia mau menundukkan diri di kaki Tuhan. Memuji Tuhan. Meminta tuntunan Tuhan. Ibu Bapak mungkin masih ingat apa yang selalu dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia melayani. Dikatakan pagi-pagi benar Yesus berdoa. Memuji Tuhan, memuji Allah Bapa. Minta tuntunan Allah Bapa. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Dan Yesus pun melakukan. Kecil, kota Ai. Pasti lebih gampang. Karena mereka sudah melihat Yeriko yang besar. Melihat Ai kecil. Gampang, mudah. Tetapi kenyataan berkata lain. Ketika kita mau peka, mau mendengar Tuhan, mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, maka Tuhan akan berikan urapannya. Tuhan akan berbicara. Karena itu kita yang ketiga ini adalah kita harus mendengar. Peka, mendengar tuntunan Tuhan atau tuntunan Roh Kudus. Bapak mungkin pernah merasakan dalam melakukan sesuatu tiba-tiba ada satu kejadian yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu terjadi begitu saja. Entah itu dari lalu lintas atau dalam pekerjaan. Sepertinya ada sesuatu yang menghalangi. Nah, kita perlu belajar peka, saya juga masih belajar. Ketika suatu hal seperti itu terjadi, kita harus doa kepada Tuhan. Tanya, Tuhan ada apa? Apa yang terjadi? Yosua ketika Tuhan suruh 30.000, dia tidak membantah lagi. Dan Tuhan katakan kamu harus perginya malam. Ini menarik. Biasanya kalau orang berperang itu biasanya siang. Tapi di sini jelas sekali Tuhan suruh Yosua untuk berangkatnya mulai malam. Memang sebagian, bagi dua tentaranya. Tapi perintahnya jelas. Coba kita lihat Yosua pasal 8 ayat 3. Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada malam. Pada malam. Ini bertentangan dengan kebiasaan. Malam. Di mana orang Ai juga masih pada tidur. Penjaga sih ada. Tapi mereka tidak berperang pada malam. Kalau Ibu Bapak pernah baca kisah peperangan di zaman kuno, orang tidak berperang waktu malam, jarang. Biasanya mereka bersepakat tuh untuk perang itu di siang hari. Dan bukan suatu kebiasaan yang
umum untuk berperang di malam. Tetapi strategi Tuhan ini luar biasa. Disuruhnya malam, waktu orang tidur, waktu orang istirahat. Maka keluar, orang Israel keluar, siap berperang. Jadi ini suatu yang agak aneh memang. Mungkin kita akan banyak mengalami hal-hal aneh juga di tahun ini. Karena ketika Tuhan suruh Yosua dan Yosua mendengar, Tuhan suruh berangkat malam-malam. Malam-malam. Dan mereka menunggu di situ. Dan mereka siapkan prajuritnya di situ. Jadi yang ketiga, dengar-dengaran firman Tuhan. Worship, puji Tuhan, biar Tuhan yang nyatakan apa keinginannya. Yang keempat, ini menyangkut fellowship atau persekutuan dan pelayanan, saya gabungkan. Coba kita lihat Yosua pasal 7 ayat 25. Ada sesuatu yang penting di sini. Pernahkah ibu bapak bertanya atau merenungkan yang mencuri satu orang? Anggaplah bersama keluarganya, karena keluarganya tahu. Yang gagal berapa orang? Satu bangsa. Kita lihat. Pasal 7 ayat 25. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Ya sampai situ aja. Seperti engkau mencelakakan kami. Di perjanjian baru, Paulus sangat menekankan kesatuan ini. Perjanjian lama juga menekankan. Dikatakan kalau semua rukun, kalau semua bersatu, berkat Tuhan dicurahkan. Baik dalam keluarga, baik dalam bangsa, gereja. Kita lihat di Matius pasal 20 ayat 28. Satu konsep di mana ternyata kita hidup sebagai orang percaya, khususnya sebagai anak-anak Tuhan. Ternyata sangkut pautnya sangat kuat. Ketika satu rusak, satu bagian rusak, maka itu akan mempengaruhi seluruhnya. Atau kita lihat Korintus dulu. 1 Korintus pasal 12 ayat 12. 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Jadi Paulus mengingatkan. Karena sama seperti tubuh itu satu. Dan anggota-anggotanya banyak. Dengan segala anggota itu. Sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Kita lihat di ayat 25 dan 26. Ayat 25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ayat 26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Dengan kata lain, satu bagian yang lumpuh itu akan mempengaruhi semuanya. Akan menyakitkan semuanya. Baik dalam keluarga, hubungan orang tua anak, hubungan dalam jemaat Tuhan, hubungan antar gereja. Nah, kita sangat bersyukur Bapak Gembala memberikan satu kesaksian bagaimana baru-baru ini beliau menjadi ketua persekutuan gereja-gereja dan gereja-gereja bersatu. Ini suatu kabar yang sangat baik, sangat indah. Tapi Tuhan juga ingatkan, jemaat Tuhan itu harus bersatu. Akan sama keluarganya. Merusak semua orang Israel. Satu keluarga berbuat dosa. Semua kena dampaknya. Dan Tuhan tidak suka. Tuhan katakan bagaimana orang Israel, umat Tuhan bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Kalau ada satu tubuh yang pincang, ada satu tubuh yang lumpuh, yang sakit. Tuhan menuntut satu kesatuan, keseluruhan secara utuh. Dan itu juga akan terlihat dalam pelayanan. Matius pasal 20 ayat 28. Mari kita lihat. Matius pasal 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan juga untuk melayani. Yesus datang untuk melayani. Umat Tuhan dipanggil Tuhan untuk melayani. Jangan dibatasi pelayanan itu harus jadi usher, harus jadi pemusik. Kita secara umum melayani itu adalah
melakukan perintah Tuhan untuk khususnya jemaat Tuhan. Ketika seorang melakukan sesuatu untuk kebaikan jemaat Tuhan, untuk gereja Tuhan, dia melayani. Termasuk misalnya apa yang Bapak Gembala ajak dalam hal mendukung penelitian Alkitab, itu termasuk melayani. Tapi saya ingin sedikit membatasi di sini, kita anggap pelayanan di gereja. Kalau orang belum pernah melayani, kalau orang belum pernah melakukan pelayanan, tentunya pandangannya akan berbeda dengan orang yang pernah melayani. Contoh-contoh. Yesus melayani, menyembuhkan orang, dibilangnya pakai kuasa setan. Yesus menyembuhkan, menyelamatkan, dibilangnya menghujat Tuhan. Jadi kita perlu mengerti di sini bahwa itu yang akan terjadi ketika orang melayani. Melayani itu tidak mudah. Tetapi apakah Yosua mundur? Yosua tidak mau melayani lagi. Apalagi jadi gembala. Jadi pemimpin. Selalu disorot. Langkah salah langsung diomongin, digosipin. Nah, kita perlu belajar di sini. Kita belajar untuk fellowship. Kita lihat, satu dosa akan satu keluarga itu mempengaruhi satu bangsa. Bangsa Israel yang besar itu, yang jumlahnya jutaan itu. Marilah kita di tahun ini kita tingkatkan untuk fellowship-nya, untuk saling lebih peduli, untuk saling memperhatikan, saling menjaga, saling mendoakan, dan melayani Tuhan dengan lebih sungguh. Kita tidak berbicara gereja lain. Di tempat ini, bagaimana kita melayani dengan lebih baik. Sehingga satu tubuh, jangan sampai ada bagian yang sakit. Bagian yang satu sakit, semua sakit. Bagaimana kita bisa meraih kemenangan kalau ada bagian tubuh yang sakit? Tidak mungkin. Yang terakhir, kelima. Ini yang paling penting dari semuanya yang bisa saya ingatkan dan untuk kita semua termasuk saya sendiri. Yosua pasal 7 ayat 9b. Mari kita lihat. Yosua pasal 7 ayat 9b. Dan apakah yang akan kau lakukan, Tuhan lakukan, untuk memulihkan namamu yang besar itu? Waktu gagal, apa yang didoakan oleh Yosua? Tuhan, mengapa saya gagal? Bagaimana memulihkan nama baik saya? Tuhan, saya kalah. Bagaimana memulihkan kekayaan saya? Tuhan, saya tidak berhasil. Bagaimana memulihkan kejayaan saya? Apakah seperti itu? Kita lihat di sini. Ini satu poin yang sangat penting yang merangkum seluruh apa yang kita bicarakan di pagi hari ini. Yosua berkata dan berdoa pada Tuhan. Tuhan, bagaimanakah kami lakukan, kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu. Dengan kata lain, semua pelayanan, semua apa yang kita pelajari, apa yang kita kenal lewat firman Tuhan, apa yang kita lakukan, fellowship, worship, untuk siapa? Jangan sampai menyimpang. Yosua mengajarkan dengan sangat jelas semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi biarlah ini menjadi pengingat untuk kita. Kita ingin menang, kita ingin berhasil. Tapi untuk siapa? Untuk saya? Untuk keluarga saya? Untuk gereja saya? Untuk pendeta saya? Untuk siapa? Untuk nama saya? Yosua mengingatkan untuk Tuhan. Fokusnya untuk Tuhan. Biar itu yang menjadi fokus kita dan biar Tuhan berikan berkatnya dan kemenangannya untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.